Ada yang pengen bikin aplikasi, udah ngomong kalau, oh budgetnya siap mas, saya budget berapapun siap pokoknya. Mau dibikin ini siap. Kemudian saya tanya, untuk konsepnya seperti apa pak? Oh konsepnya saya nggak bisa ngasih tahu mas, karena ini masih masih kita masih menjaga rahasia. Oh baik baik. Halo guys, kembali lagi bersama kami Tanya Layana bersama saya Anggit, manajer operasional di layana.id. Kali ini kita akan membahas seputar apa mas? Kita akan merekap beberapa permintaan aplikasi atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul melalui marketing Layana ya. Kita akan coba edukasi ke teman-teman supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi atau tidak terjadi lagi dan bisa menjadi evaluasi kita bersama gitu. Oke, yang pertama aplikasi MOD. Aplikasi MOD ini adalah aplikasi modifikasi hasil dari modifikasi ya. Yang mana ini sebenarnya tindakan ilegal, entah ada hukumnya apa tidak, yang jelas ini melanggar copyright. Yang pasti itu ya. Jadi seperti halnya kayak dulu kasusnya aplikasi trading ya, warna kuning berinisial B. Nah, itu dulu itu itu dulu banyak sekali versi MOD-nya gitu kan. Bahkan aplikasi-aplikasi yang terkenal saat itu pun ada versi MOD-nya gitu. Yang mana setiap orang yang memodifikasi MOD itu bisa memodifikasi data di dalamnya gitu. Dan itu bisa mengindikasi sebuah kejahatan maupun penipuan. Nah, itu sangat bahaya sekali. Nah, tentunya di Layana ID tidak bisa mengerjakan aplikasi MOD tersebut karena kita berfokus untuk pengembangan aplikasi baru untuk industri ataupun institusi ataupun korporasi, baik itu aplikasi yang akan dibuat secara baru maupun aplikasi yang akan di-maintenance, bukan aplikasi untuk versi MOD-nya. Oke, begitu ya teman-teman. Yang kedua adalah aplikasi untuk menjaring customer atau meningkatkan penjualan. Nah, aplikasi seperti itu sebenarnya gimana ya kita sebutnya, kurang tepat dilakukan untuk ketika toko kita lagi sepi atau penjualan kita lagi lesu, kita meningkatkan penjualan dengan cara membuat aplikasi. Itu kurang tepat. Yang lebih tepat mungkin teman-teman bisa membuat website atau landing page, kemudian landing page tersebut atau website tersebut diiklankan melalui Google Ads, Facebook Ads maupun YouTube Ads gitu. Dan juga membuat konten-konten kreatif lainnya kemudian diiklankan secara ads. Itu lebih meningkatkan leads, kemudian mendatangkan customer baru hingga menjadi konversi untuk closing begitu, daripada membuat aplikasi. Karena membuat aplikasi itu pertama ya, ketika orang melihat iklan aplikasi, pertama dia harus download dulu. Itu sudah effort kalau dia mau download. Kalau nggak mau download kan nggak jadi closing gitu. Setelah download, dia buka aplikasinya belum bisa langsung misalnya membutuhkan login atau apa, mungkin dia nggak mau dengan itu. Atau mungkin juga ketika sudah di-download aplikasinya error karena HP-nya terlalu jadul misalnya, itu juga bermasalah. Nah, hal semacam itu kurang tepat kalau kita membuat aplikasi untuk meningkatkan penjualan. Aplikasi itu harus mengengage dari customernya, antara customernya butuh atau memang kedua belah pihak saling membutuhkan. Seperti halnya yang sering saya sampaikan, aplikasi Starbucks, yang mana membernya ini sangat bergantung pada aplikasi itu untuk mendapatkan diskon membership lainnya, membership plan lainnya tentunya gitu. Dan tentunya aplikasi seperti Gojek maupun Tokopedia yang sangat membutuhkan customer itu mendownload kemudian mendapatkan banyak manfaat seperti voucher, pengiriman, pembayaran dan lain-lain.
Tapi kalau hanya mengandalkan ingin mendatangkan leads dan meningkatkan penjualan, itu salah besar. Nomor 3 adalah individu atau anak kuliahan atau mahasiswa yang ingin membuat aplikasi untuk tugas akhirnya atau ingin membuat aplikasi untuk skripsinya dan lain-lain. Itu di layanan tidak bisa membantu. Mohon maaf sekali adik-adik ya. Jadi kita nggak bisa membantu. Mungkin adik-adik bisa mencari freelancer ataupun penyedia joki skripsi lainnya, atau ya berusaha lah supaya bisa lulus. Ini nomor berapa? 4. Nomor 4, ada beberapa customernya ini nggak sabaran, pengen tahu biayanya berapa, price listnya berapa gitu kan, tapi nggak sabaran gitu, pengen tahu cepet. Nah, di layanan ini nggak ada price list ya teman-teman. Jadi kita menghitung harga ini berdasarkan fitur dari calon kliennya yang akan diajukan. Misalnya fiturnya ini, nanti akan kita breakdown fiturnya, kemudian kita jadikan timeline pekerjaannya, kemudian tim apa saja yang terlibat, misalnya backendnya berapa, frontendnya berapa. Nanti akan ketemu sebuah penawaran harga, proposal penawaran harga. Mungkin kita membutuhkan waktu paling lama itu sehari atau 2 hari untuk mengirimkan itu. Itu pun juga mengantri ya. Kayak kemarin kita lagi viral di IG ya. Lagi viral di IG sama Facebook, permintaannya sangat melonjak, itu agak gawat juga sih. Tapi yang pasti teman-teman, ketika ingin hendak menanyakan harga, pastikan dokumen yang disajikan itu komplit ya. Minimal apa? Minimal punya flowchart, kemudian rancangan fiturnya apa saja, kemudian syukur-syukur mengetahui seluk-beluk dari bisnisnya. Jadi kalau kami menanyakan sebuah konsep, teman-teman bisa menjelaskan, kemudian maksud dan tujuannya ini apa, kemudian isinya itu apa, flow-nya seperti apa. Nah, itu mempermudah kami untuk menganalisa di dalamnya itu apa aja. Ada juga yang bilang, Mas, simple aja Mas, kayak gini aja. Iya, simple, tapi sebenarnya kalau di breakdown itu nggak simple juga gitu. Jadi perlu penjelasan lebih detail dengan dokumen ya, dengan dokumen. Jangan cuma cerita aja gitu. Kalau cerita, ada juga yang sudah bikin Figma-nya, tapi Figma-nya sangat sederhana, tidak mewakili semua fitur, itu hanya mewakili satu role saja. Sedangkan di dalam aplikasi itu ada role khusus user, role khusus mitra, kemudian role khusus admin. Itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau hanya itu saja yang disajikan, ya kita cukup kesulitan juga. Nah, harapan kami adalah teman-teman ketika ingin membuat aplikasi ini bisa mempersiapkan ya konsepnya. Sederhana nggak apa-apa kok. Misalnya hanya sebatas pakai Microsoft Word gitu atau Microsoft Excel, kemudian di listing fiturnya, itu nggak apa-apa. Itu sudah cukup baik sih. Nah, daripada kita dari layanan itu tidak bisa membayangkan ya apa sih yang ingin dibuat gitu, karena hanya sebuah cerita. Itu sih kalau fiturnya cukup umum gitu nggak apa-apa ya. Misalnya Mas pengen marketplace, oke, naik marketplace kan kayak misalnya paymentnya mau pakai apa, shippingnya mau pakai apa, kemudian ya itulah pokoknya. Kalau sudah jelas itunya enak, itu tinggal bikin penawaran. Nah, kalau yang konsepnya itu betul-betul baru gitu kan, yang mind blowing banget, kita belum pernah dengar gitu, ya memang harus didetailkan lagi sih. Kayak misalnya kemarin itu ada manajemen, nah gitu ya. Itu kita juga sulit membayangkan, oh ini ketemu ini, nanti ada relasi ke sini ya. Itu kalau tidak didetailkan secara dokumen agak susah sih. Itu ya teman-teman. Yang kelima adalah aplikasi WebView. WebView ini ya sebenarnya di layanan ini WebView ini cukup ragu ya teman-teman. Kenapa? Karena di Google Play Store ini sudah melakukan pembatasan. Ketika ada aplikasi WebView yang ingin diupload itu reviewnya agak ketat ya.
Misalnya kemarin kita mengupload sebuah aplikasi WebView, itu harus mengandung unsur natifnya juga. Misalnya ada fitur loginnya yang masih natif, atau header footernya itu masih natif, kemudian home-nya itu masih natif. Jadi tidak 100% dia itu WebView gitu. Itu perlu diperhatikan juga. Kemudian kalau di App Store iOS itu juga sama, malah lebih ribet lagi, lebih riwil lagi. Malah dari sana itu juga WebView-nya tidak bisa web yang umum, harus web yang punya out, yang punya login, yang tidak diketahui, yang private lah webnya itu. Jadi misalnya web payment atau web QR code segala macamnya itu bisa, tapi kalau web umum kayak landing page itu susah. Jadi teman-teman kalau mau bikin aplikasi tapi WebView, mending nggak usah bikin dulu deh. Nah, iya, bikin konsep yang jelas supaya customer ketika download itu nggak kecewa gitu. Secara UX, secara UI-nya bagus, kemudian di dalamnya itu banyak fitur yang menarik, yang membuat customer itu betah di dalam situ dan enggan untuk menguninstall gitu. Tapi begitu lihat ini download kemudian WebView, wah ngapain ini, tak uninstall gitu kan. Ya, itu akan membuat sia-sia sih kita membuat aplikasi. Ini nomor berapa ya? Oke, nomor 6. Kemarin banyak sekali yang tanya, Mas bikin aplikasi berapa sih harganya gitu. Kemudian saya jawab, kalau boleh tahu konsepnya seperti apa, karena kita menghitung sebuah anggaran pembuatan aplikasi itu perlu detail konsepnya. Dan sudah seminggu sampai hari ini nggak dijawab teman-teman. Nggak tahu, jadi sampai sekarang kita nggak tahu ini aplikasi tentang apa, dan juga mereka nggak tahu harganya berapa. Nomor 7, ada yang pengen bikin aplikasi, udah ngomong kalau budgetnya siap Mas, saya budget berapapun siap pokoknya, mau dibikin ini siap. Kemudian saya tanya, untuk konsepnya seperti apa Pak? Konsepnya saya nggak bisa ngasih tahu Mas, karena ini masih kita masih menjaga rahasia. Baik. Sampai sekarang kita nggak tahu nih konsepnya kayak apa gitu. Tapi budgetnya udah diketahui, range harganya secara kasar biasanya itu bikinnya itu seberapa besar itu udah saya kasih tahu. Cuman prosesnya selanjutnya apa? Prosesnya adalah kita akan merancang sebuah agreement untuk NDA, non-disclose agreement. Jadi antara kedua pihak saling menyetujui akan menjaga kerahasiaan copyright dan lain-lain antar kurun waktu tertentu, misalnya setahun gitu. Itu untuk menjaga kerahasiaan, kode etik dan segala macamnya. Nah, setelah proses NDA itu ditandatangani, maka kita dan pihak klien akan mengetahui konsepnya, kemudian brainstorming, kemudian nanti penentuan fix harganya berapa, kemudian lanjut ke proses development. Seperti itu teman-teman. Jadi tenang saja kalau misalnya nggak mau membagi konsepnya, ya kita tanda tangan NDA dulu nggak apa-apa. Nanti bisa kirim-kiriman via ekspedisi maupun e-materai ya. Sekarang udah ada e-materai. Seperti itu sih. Ini nomor 8 ya. Nomor 8 ini ada pengen bikin aplikasi, sudah sudah ngomong panjang lebar segala macamnya, tapi ujung-ujungnya adalah bilang gini, Mas Anggit, kalau misalnya Mas Anggit saya jadikan CTO di perusahaan saya gimana? Wis. Gimana ini Mas Yanto jawabnya nih? Bingung saya ini. Iya. Ya, sampai saat ini saya masih komitmen di Layana ya, teman-teman, masih akan berkomitmen di Layana. Ya, sampai kapanpun belum tahu. Kita masih tetap komitmen di Layana. Ya, sejauh ini saya masih menghormati kontrak di Layana. Juga saya juga ikut membangun Layana. Agak susah saya ketika ditawari jadi CTO. Kalau cocok apa? Halo Pak itu. Udah. Woi, bos, woi. Iya Pak. Oke Pak, ya.
Sampai ketemu lagi di Tanya Layan selanjutnya. Bye.